Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan Siti Huzaimah dan Alfinur Rosadia akan mempresentasikan tentang pelajaran Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Irsyadur Rafiq dengan judul kami yaitu memahami obligasi syariah. Yang pertama adalah pengertian obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian pendapatan hasil investasi yang dibagikan emiten mudharib kepada pemegang obligasi syariah atau sohibul mal harus bersih dari unsur non halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Yang B yaitu dasar hukum obligasi syariah. Obligasi syariah ini merupakan jenis usaha yang baru muncul di dalam perkembangan ekonomi syariah. Tentu tidak mudah mencari landasan hukumnya. Namun demikian, dalam mencari rujukan bagi keabsahan obligasi syariah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosiohistoris dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Seperti diriwayatkan bahwa dua putra Umar radhiyallahu an, Abdullah dan Ubaidillah, menemui Abu Musa al-Asy'ari di Basrah pada saat pulang dari peperangan Nawahan di Persia. Abu Musa al-Asy'ari memberikan uang kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, yaitu Umar, di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Dan diceritakan pula oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya Al-Abbas telah mempraktekkan mudharabah atau muqaradah ketika ia memberi uang kepada temannya, di mana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah, atau membelikan sesuatu yang hidup. Kemudian yang C, prinsip obligasi syariah. Secara umum, prinsip obligasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing. Yang B, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil nisbah, yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. Yang D selanjutnya yaitu sejarah obligasi syariah. Munculnya pemikiran ekonomi syariah merupakan usaha umat Islam yang mencoba memberi sumbangan pemikiran terhadap kemaslahatan masyarakat di dunia ini. Tujuan utamanya bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis, melainkan ingin memperbaiki yang kurang baik pada sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, sistem ekonomi syariah bukan semata hanya bagi umat muslim saja, tapi sebagai sistem ekonomi alternatif yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Yang E selanjutnya itu aplikasi penerapan obligasi syariah. Kemudian ada beberapa hal yang harus dicermati dengan hati-hati di dalam mentransaksikan obligasi syariah untuk menghindari terjadinya dualisme surat utang dan investasi. Hal ini perlu dilakukan agar tidak keluar dari rel syariah. Dan saja hal ini dilakukan dengan tanpa harus menghalang-halangi maraknya penerbitan obligasi syariah dan transaksinya di pasar modal. Yang bisa atau dibolehkan oleh syariah adalah melakukan mekanisme al-hawalah atau transfer service atau pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil, atau dengan kata lain memperjualbelikan hanya pada harga nominal pelunasan jatuh tempo. Yang F, jenis produk obligasi syariah. Dalam bentuknya yang sederhana, obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau disebut dengan sohibul mal. Dana yang terhimpun dapat disalurkan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus, specially dedicated, dalam syariah dikenal dengan istilah mudharabah muqayyadah. Yang G selanjutnya, mekanisme operasional obligasi syariah.
Obligasi syariah termasuk dalam kategori permasalahan mudharabah muqayyadah dari segi transaksi. Para ulama fikih membagi akad mudharabah kepada dua bentuk, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah atau bisa disebut penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam mudharabah mutlaqah, pekerja atau emiten obligasi bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Akan tapi dalam mudharabah muqayyadah harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus sesuai dengan syariah dan bersih dari unsur-unsur bisnis yang dilarang atau haram. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang tertata, wabillahi taufiq wal hidayah. Ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.